Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Jadi banyak provinsi-provinsi juga perlu terlibat di dalam urusan perguruan tinggi, kapasitas, tapi kewenangannya diberikan kepada pusat. Terkait dengan, karena gini, SD sampai SMP itu berada di kabupaten dan SMA di provinsi. Kota yang menjadi ibu kota provinsi barangkali itu mudah. Kota yang jauh dari ibu kota provinsi, setiap kali ada permasalahan, mereka semua datangnya ke wali kota. Kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing. Kemudian penambahan daerah baru. Di sini kita harus bijak. Kenapa bijak, Bos sekalian? Kami melihat ada kebutuhan konkret tentang pemekaran. Sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh dengan ukuran yang sekarang dimiliki. Saya beri contoh, Kabupaten Bogor. Wilayahnya sangat luas, itu setara dengan Sumatera Barat. Memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam satu kabupaten. Secara teknokratik itu dibutuhkan go ahead. Yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan. Kalau alasannya lebih banyak alasan politik, nanti nggak akan pernah selesai. Nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau alasannya teknokratik untuk melayani masyarakat, ini harus bisa dilaksanakan. Jadi kata kuncinya apa? Teknokratik. Dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Tentang fiskal, ya ini juga salah satu concern kami. Kemandirian kota itu sangat rendah. Harus bisa memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan itu. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusi perkotaan. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Perkotaan, pelayanan dasar air seperti pasokan gas, pembuangan sampah, pendidikan, lalu untuk kesehatan tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Bahkan kalau kita bicara tentang tata kota, ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya kurang. Kami melihat fiskal ya perlu ditingkatkan, perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat membantu kota-kota dari aspek tata ruang, mobilitas, pengelolaan sampah, pendidikan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini saya titip Bapak Ibu, 4 hal ini kita ingin rumuskannya sama-sama. Kami tidak ingin akhirnya dilaksanakan secara perencanaannya simetrik, diterapkan sama untuk seluruh wilayah, ujungnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu, terima kasih. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN? Terima kasih. Ini bakal jadi headline besok. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program itu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah,
Bagaimana dengan subsidi BBM? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu. Ya, jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak. Sementara kita tidak punya kehususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan. Hati-hati dengan membuat undang-undang. Kalau saya usulannya adalah badan dulu, mengkompilasi semua persoalan, kemudian disusun roadmap-nya. Kemudian membutuhkan payung undang-undang. Karena kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk. Begitu muncul dalam undang-undang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira fasenya seperti itu.